Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan perusahaan dengan tema analisis profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada PT Karo Pokpen Tbk pada tahun 2022 sampai 2024. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Cutri Mahmudi, dan beberapa rekan saya yaitu Desrina, Fahira Makrifa, Vina Foroza Pramana, Genia Stefani Ileta, dan Lia Putri Yeni. Latar belakang dari analisis kami yaitu pengukuran kinerja keuangan pada PT Karampokpen Indonesia Tbk dilakukan dengan pendekatan analisis profitabilitas. Laporan yang dibutuhkan untuk melakukan analisa ini yaitu laporan laba rugi atau income statement dan laporan neraca atau trial balance. Laporan tersebut peneliti peroleh dari annual report perusahaan pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari laporan tersebut, maka akan diketahui nilai dari total aktiva, total modal, penjualan, serta laba perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vina Foroza Pramana. Kepada Vina dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan pembahasan yang pertama yaitu dalam mengukur rasio keuangan diperlukan adanya standar pembanding yaitu dengan membandingkan rasio perusahaan dengan standar industri. Berikut merupakan standar rasio industri rata-rata. Di tabel ini ada keterangan dan standar rata-rata industri makanan. Yang pertama, return on investasi yaitu 12,17%, return on aset 7,38%, return on ekuitas 11,61%, gross profit margin 26,31%, net profit margin 7,83%, dan operating profit margin 10,43%. Next. Yang pertama yaitu return on investasi yang atau biasa disebut dengan ROI. Adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan menggunakan modal yang diinvestasikan, baik oleh pemegang saham maupun kreditur untuk menghasilkan laba. Rumus ROI adalah ROI sama dengan laba usaha dibagi total aset dikali 100%. Berikut data ROI tahun 2022. Menghasilkan 10%, tahun 2003 8,92%, tahun 2022 13,99%. Berikut merupakan hasil perhitungan return on investment PT Karun Pokpen Indonesia Tbk 2022 sampai 2024. ROI perusahaan sempat menurun pada tahun 2023, kemudian meningkat signifikan pada 2024 hingga 13,99%. Kenaikan ini menunjukkan efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan laba usaha semakin baik pada 2024. Dibandingkan dengan standar industri makanan 12,17%, kinerja ROI tahun 2024 melampaui rata-rata industri menandakan kemampuan investasi yang baik. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Vina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lia. Kepada Lia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang return on asset atau ROA. ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan nilai aset pada suatu periode. Rumus ROA adalah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. ROA pada tahun 2022 yaitu sebesar 7,35%. Pada 2023 yaitu sebesar 5,66%. ROA pada 2024 yaitu 8,67%. Berikut adalah hasil dari perhitungan ROA PT Karun Pokpen Indonesia Tbk 2022 hingga 2024. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa ROA sempat turun pada 2023, namun kembali meningkat pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun total aset meningkat setiap tahun, laba bersih sempat menurun pada 2023.
sehingga pulih di 2024. Nilai 8,67% pada 2024 lebih tinggi dari rata-rata industri, yaitu sebesar 7,38%, menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba bersih sudah cukup baik. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Geni. Kepada Geni, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu Return of Equity. ROE adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan nilai ekuitas yang ditanamkan. Rumus ROE, laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100. ROE tahun 2022 sebesar 11,13%, ROE tahun 2023 sebesar 8,57%, ROE tahun 2024 sebesar 12,25%. Berikut merupakan hasil dan perhitungan ROE. Dapat dilihat dari tabel di atas, ROE menunjukkan tren yang sama dengan ROI dan ROA, yaitu penurunan di tahun 2023, kemudian meningkat di tahun 2024 dengan nilai 12,25%, perusahaan melampaui standar industri 11,51%. Yang berarti modal pemegang saham telah dikelola dengan baik untuk menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Geni. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Destrina. Kepada Destrina, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu Gross Profit Margin atau GPM. Gross Profit Margin adalah rasio untuk mengukur tingkat persentase laba kotor atas penjualan bersih atau pada suatu periode. Laba kotor ini didapatkan dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Rumusnya yaitu Gross Profit Margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Dari rumus tersebut dapat kita ketahui pada tahun 2022 GPM-nya sebesar 23,77%, pada tahun 2023 22,63%, dan pada tahun 2024 18,53%. Next. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui GPM menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, yang berarti biaya pokok penjualan meningkat lebih cepat dibandingkan penjualan. Angka 18,53% pada tahun 2024 masih di bawah rata-rata industri, yaitu 26,31%. Mengindikasikan bahwa efisiensi produk dan pengendalian biaya perlu ditingkatkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desrina. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fahira. Kepada Fahira, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang net profit margin. Adalah rasio untuk mengukur tingkat persentase laba bersih atas penjualan bersih pada suatu periode. Laba bersih ini merupakan laba tahun berjalan perusahaan atau laba setelah pajak. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Dari rumus tersebut dapat dilihat NPM tahun 2022 yaitu 5,15%. NPM 2023 3,76%. NPM 2024 5,50%. Next. Berikut hasil dari perhitungan net profit margin. Rasio NPM sempat menurun di tahun 2023 akibat penurunan laba bersih, namun meningkat kembali di 2024. Walaupun demikian, nilai 5,50% masih di bawah rata-rata industri 7,83%, menunjukkan bahwa profit akhir terhadap penjualan belum optimal. Perusahaan perlu menekan bahwa biaya operasional dan non-operasional agar margin laba bersih meningkat. Next.
Yang keenam, operating profit margin. Adalah rasio profitabilitas yang mengukur persentase laba operasi atau EBIT terhadap penjualan bersih pada suatu periode. EBIT mencerminkan kinerja operasional perusahaan sebelum dipengaruhi oleh struktur pendanaan atau bunga dan kebijakan pajak. Rumusnya yaitu EBIT dibagi penjualan bersih dikali 100%. Dari rumus tersebut menghasilkan OPM 2022 6,22%, 2023 4,86%, 2024 7,79%. Next. Berikut merupakan hasil dari perhitungan operating margin, profit margin. OPM meningkat pada 2024, menunjukkan perbaikan kinerja operasi dan efisiensi biaya produksi serta operasional. Angka 7,79% mendekati standar industri 10,43%, menandakan kondisi operasi yang semakin stabil setelah penurunan pada 2023. Next. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahira. Kesimpulan dari analisis kami yaitu, berdasarkan hasil analisis profitabilitas serta perbandingan dengan standar rata-rata industri makanan, dapat disimpulkan bahwa PT Koran Pokpen Indonesia mengalami fluktuasi kinerja keuangan selama periode 2022 sampai 2024, namun menunjukkan perbaikan yang signifikan pada 2024. Secara umum, standar rata-rata industri makanan menunjukkan tingkat profitabilitas yang stabil, dengan ROI sebesar 12,17%, ROA 7,38%, ROE 11,61%, GPM 26,31%, NPM 7,83%, dan OPM 10,43%. Angka-angka ini menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam sektor makanan untuk menilai efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan laba. Jika dibandingkan dengan standar tersebut, PT Koran Pokpen Indonesia menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, rasio ROI, ROA, dan ROE mengalami penurunan pada 2023, namun meningkat signifikan pada 2024, bahkan melampaui standar industri. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset dan modal untuk menghasilkan laba. Yang kedua, operating profit margin atau OPM meningkat pada 2024 hingga 7,79%, mendekati standar industri yang 10,43%, menandakan adanya perbaikan efisiensi operasional setelah penurunan di tahun sebelumnya. Yang ketiga, gross profit margin atau GPM dan net profit margin masih berada di bawah rata-rata industri, yaitu masing-masing 18,53% dan 5,50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi produksi dan pengendalian biaya agar margin laba lebih optimal. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.